Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Enceng Mulyana MPD beserta Ibu Syarina Mumbarani Investisi MPD selaku dosen pembimbing yang alhamdulillah sangat berjasa dalam penyusunan skripsi saya ini. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia, NIM 20070092 akan mempresentasikan skripsi saya ini yang berjudul Pengembangan Media PowerPoint dengan Pendekatan Tematik untuk Memperkaya Kosakata Bahasa Sunda Anak Usia 5 sampai 6 tahun. Adapun topik yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah A. Latar belakang masalah, B. Tujuan penelitian, C. Metode penelitian, D. Prosedur pengembangan, E. Hasil penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang dari skripsi ini adalah seiring berjalannya waktu, penggunaan bahasa Sunda mulai terkikis. Masyarakat Sunda lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan kurangnya informasi juga program yang jelas, baik dalam keluarga maupun dalam lembaga. Turunnya jumlah orang yang berbahasa Sunda dikarenakan desakan penggunaan bahasa Indonesia dan tuntutan kebutuhan bahasa asing guna pengembangan diri di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mengingat pentingnya bahasa Sunda dalam upaya pelestarian budaya, maka dibutuhkan suatu media pembelajaran yang menyenangkan, khususnya untuk anak usia dini, guna mengenal kosakata dalam bahasa Sunda. Dalam identifikasi kasus ini, maka dari itu peneliti dapat mencari penyelesaian dengan mengangkat media PowerPoint sebagai salah satu media yang insya Allah dapat mengembangkan kemampuan kosakata bahasa Sunda anak usia dini dan melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Media PowerPoint dengan Pendekatan Tematik untuk Memperkaya Kosakata Bahasa Sunda Anak Usia 5 sampai 6 tahun. Dari skripsi ini adalah yang pertama, identifikasi kondisi awal, perkembangan sebelum mengenal media, dan proses pengembangan media PowerPoint. Yang kedua yaitu identifikasi model konseptual dan kelayakan pengembangan media PowerPoint. Yang ketiga yaitu adalah implementasi pengembangan media PowerPoint beserta respon di dalamnya. Yang keempat adalah identifikasi hasil pembelajaran dengan media PowerPoint. Prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan prosedur pengembangan teori Burke and Gall, yaitu Research and Development, dengan 10 tahapan dalam penelitian mulai dari potensi dan masalah sampai dengan final product. Adapun prosedur pengumpulan data yaitu menggunakan proses wawancara, observasi, angket validasi, dan dokumentasi. Adapun subjek dalam penelitian dalam uji terbatas sebanyak 6 orang anak usia 5 sampai 6 tahun dan untuk uji luas sebanyak 12 anak usia anak 5 sampai 6 tahun dan juga 1 guru kelas sebagai praktisi. Dan lokasi tempat penelitian yaitu di RAI Cilatupat, Kota Cimahi. Berikut 10 tahapan dalam penelitian. Yang pertama yaitu potensi dan masalah. Langkah awal peneliti yaitu melakukan wawancara kepada guru RAI Cilatupat mengenai pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran bahasa Sunda. Ini dalam rangka studi lapangan. Kurangnya media yang menarik minat anak dalam upaya penambahan kosakata, RAI Cilatupat itu hanya menggunakan lagu dan lembar kerja saja. Setelah potensi masalah ditemukan, maka selanjutnya peneliti mencari informasi dengan melakukan analisis terhadap kajian penelitian yang relevan dengan media PowerPoint dalam upaya studi pustaka. Lalu peneliti membuat desain berupa produk pembelajaran dalam media PowerPoint untuk anak usia dini. Lalu produk yang dibuat divalidasi oleh pakar atau tenaga ahli guna menilai materi dan desain dari media PowerPoint ini sehingga diketahui kekurangan dan kelemahannya. Ini menjadi bahan revisi yang selanjutnya produk ini diuji cobakan dalam uji terbatas dan uji luas, di mana terdapat tambahan revisi setelah uji coba sehingga didapatkan produk final dari media PowerPoint ini.
Berdasarkan observasi identifikasi yang sudah dilakukan di RA Hijratul Fat, terlihat bahwa masih kurangnya upaya memperkaya kosakata bahasa Sunda pada anak, yaitu kurangnya media dan kurang menariknya lembar kerja anak. Dan dari hasil pengembangan yang telah dilakukan oleh peneliti, dihasilkan berupa media pembelajaran PowerPoint dengan pendekatan tematik dengan sebagai media pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Adapun bahan-bahan yang digunakan banyak didapat dari internet untuk membuat aplikasi menjadi lebih menarik, baik berupa gambar, gambar berwarna, gambar bergerak, suara, juga lagu. Selanjutnya yaitu identifikasi model konseptual dari penelitian, yaitu di mana kondisi awal di lapangan di mana anak hanya menggunakan media LKA. Kondisi ini menyebabkan kondisi menjadi terbatas. Melihat kondisi ini, peneliti mengembangkan sebuah media dari media PowerPoint menjadi sebuah media pembelajaran. Lalu, media ini dikonsultasikan pada para pakar untuk mengetahui kevalidannya. Setelah revisi berkali-kali, akhirnya produk dapat digunakan. Dalam pengembangannya, diharapkan peneliti membuat produk yang kreatif, tidak monoton, inovatif, dan dalam penyampaiannya bersifat komunikatif dalam pembelajaran yang humanis dan bermakna. Sehingga diharapkan kondisi akhir bermanfaatnya produk dalam memperkaya kosakata bahasa Sunda anak usia 5-6 tahun. Mengenai kelayakan media PowerPoint menurut para ahli dan praktisi, berdasarkan grafik yang terlihat bahwasanya hasil presentase ahli materi tahap awal sebesar 91,6 dengan keterangan layak dan tahap akhir sebesar 93,03 dengan keterangan sangat layak. Adapun hasil presentase ahli media tahap awal sebesar 79,8% dengan keterangan layak dan tahap akhir sebesar 97,2% dengan keterangan sangat layak. Adapun hasil presentase praktisi tahap awal sebesar 92,6 dengan keterangan sangat layak dan tahap akhir sebesar 96,87 dengan keterangan sangat layak. Dari grafik tersebut disimpulkan bahwa hasil peningkatan validasi dari ahli dan praktisi maka media PowerPoint ini siap digunakan dalam proses pembelajaran anak usia 5-6 tahun dalam upaya memperkaya kosakata dalam bahasa Sunda. Implementasi pengembangan media PowerPoint yaitu berawal dari mencari acuan pembelajaran bersama guru sebagai bahan dasar indikator, yaitu berasal dari Kepgub nomor 423.5 Kep 674 Disdik tahun 2006 tentang standar kompetensi pelajaran bahasa dan sastra Sunda. Lalu membuat rencana pembelajaran untuk anak dengan disertai media PowerPoint, penyiapan instrumen penilaian, di mana saat penyampaian, guru melakukan proses pembukaan, isi, dan penutup. Di sini peneliti hanya melakukan penilaian observasi dalam uji coba. Lalu setelah itu dilaksanakanlah evaluasi berupa penilaian dan revisi produk. Selanjutnya adalah identifikasi hasil dalam pembelajaran melalui uji coba berupa respon peserta didik di RA Hijratul Fat. Dalam uji coba terbatas pada tahap 1 mendapatkan presentase sebesar 26,02% dengan nilai status perkembangan rata-rata sebesar 1,04. Nilai tersebut masuk kategori BB atau belum berkembang. Dan hasil akhir pada tahap 6 yaitu mendapatkan presentase sebesar 90,62% dengan nilai status perkembangan sebesar 3,5. Nilai tersebut masuk dalam kategori BSB atau berkembang sangat baik. Berdasarkan analisa disimpulkan bahwa hasil uji coba terbatas adalah mengalami peningkatan sebesar 64,15%. Dalam uji coba luas pada tahap 1 mendapatkan presentase sebesar 28,07% dengan nilai status perkembangan sebesar 1,12. Nilai tersebut masuk kategori BB atau belum berkembang dan hasil akhir pada tahap 6 yaitu mendapatkan presentase sebesar 84,37% dengan nilai status perkembangan sebesar 3,31 dan nilai tersebut masuk kategori BSB atau berkembang sangat baik. Berdasarkan analisa disimpulkan bahwa hasil uji coba luas adalah mengalami peningkatan sebesar 56,295
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa pengembangan media PowerPoint dapat memperkaya kosakata bahasa Sunda anak usia 5-6 tahun. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang diperoleh selama peneliti di lapangan mengenai penggunaan media PowerPoint, ternyata dalam batas-batas tertentu dikatakan bahwa media PowerPoint dapat memperkaya kosakata bahasa Sunda anak usia 5-6 tahun. Sebagai bukti kesimpulan ini dapat dilihat dari pointer berikut. Satu, yaitu adanya perencanaan pembelajaran dan pengembangan produk media PowerPoint. Pada hakikatnya guru telah mempersiapkan diri dalam manajemen perencanaan dan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yang kedua yaitu implementasi pembelajaran media PowerPoint dilakukan dari tahap awal hingga penutupan. Uji coba dilakukan pada subjek penelitian dengan waktu yang telah ditentukan, di mana ini menunjukkan kadar dinamis dan partisipasi siswa yang antusias untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint yang dipandang dapat menumbuhkan motivasi belajar anak. Yang ketiga yaitu hasil pembelajaran dan respon pada anak dengan menggunakan media PowerPoint. Pada uji terbatas dan uji luas, pada awalnya relatif belum berkembang. Perkembangan baru muncul di pertemuan ketiga sampai berakhir di pertemuan ke-6. Pada uji terbatas, hasil bervariasi. Diketahui terdapat 4 anak berkembang sangat baik dengan skor 3,75 dan 2 anak mendapatkan skor sebesar 3 dengan kategori berkembang sesuai harapan atau BSH. Pada uji coba luas memiliki hasil yang bervariasi juga, diketahui terdapat 4 anak yang berkembang sangat baik dengan skor sebesar 3,5 dan 2 anak mendapatkan skor 3,1 dengan kategori BSH atau berkembang sesuai harapan. Sekian penjelasan dari penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.